Shalom mahasiswa Prodi Teologi dan mahasiswa Prodi Teologi. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku Dia Angela Rusli dari angkatan 2016. Hari ini aku mau menyampaikan renungan mengenai tentang yang namanya menanggung beban orang lain dari buku Richard J. Foster. Nah, sebelum aku masuk ke renungan ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, thank you buat kasih karunia-Mu. Kalau kami masih boleh diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, kami mengucap syukur ya Bapa. Sungguh Tuhan, biarkan kami semua boleh Engkau lindungi, biarkan kami semua boleh ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, berkati setiap kami, berkati renungan ini supaya siapapun yang mendengarnya kami semua boleh diberkati ya Bapa. Thank you ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan renungan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan setiap perkataan apapun itu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, itu semua Engkau berkenan ya Bapa, dan boleh menjadi berkat buat banyak orang yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai menanggung beban orang lain. Namanya tentang menanggung beban orang lain ya pasti gak enak, ya kan? Tapi di Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, menanggung beban itu gak bicara mengenai yang namanya hanya sekedarnya aja gitu. Tapi menanggung beban orang lain pun dikatakan sebagai hati kita itu peduli sama hidup orang lain. Aku percaya di sini kita semua itu gak bisa hidup sendiri, ya gak sih? Gak ada satu pun orang yang bisa hidup di dunia ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita butuh teman, kita butuh orang yang support kita. Bukan hanya support dalam segi kehadirannya, tapi dalam doa pun kita butuh, ya gak sih teman-teman? Nah, kata menanggung sendiri itu dikatakan memikul karena tahu orang ini gak sanggup. Memikul, kita bersedia, bertanggung jawab gitu loh. Nah, memikul karena tahu gak sanggup. Kita pun sadar kan, kita gak sanggup. Kita gak sanggup menanggung beban terus-menerus gitu loh. Nah, makanya dikatakan di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan di Yakobus 2 pun dikatakan, karena ini benar-benar nyambung sama hukum kasih gitu loh. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita itu mau nanggung beban orang lain, kita itu tanpa sadar kita akan memancarkan kasihnya Tuhan gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, ya kan? Kita pun harus jadi pribadi yang penuh kasih sama orang lain, peduli sama hidup orang lain. Pernah gak sih teman-teman semua kebayang dimana, aduh susah ya, aku tuh butuh ditolong ya, tapi gak ada yang tolong kita, gak ada yang support kita hari itu. Kalau kita pernah merasakan itu, jadilah orang yang mau support orang lain. Kadang support itu gak selalu berbentuk menanggung beban orang lain, tuh gak harus selalu support dana, support uang, apapun itu. No, tapi cukup waktu yang kamu berikan untuk orang itu cerita, telinga yang mau mendengar, bahu yang kamu kasih untuk orang lain gitu loh. Dan pelayanan itu kan memberi diri, bukan berharap kita itu dihargai, gara-gara itu kita jadi dikenal. No, bukan itu fokusnya. Fokusnya itu adalah lebih kepada kita itu mau melayani karena kita tahu Tuhan udah lebih dulu melayani kita. Dan Tuhan pun datang ke dunia ini bukan untuk melayani, bukan untuk minta dilayani, tapi melayani gitu loh. Jadi teman-teman semua, ayo kita tuh jadi pribadi yang mau menanggung beban orang lain, mau kasih telinga kita untuk dengar cerita orang lain. Namanya pelayanan itu banyak tantangannya, namanya hidup itu banyak masalah, banyak tantangan. Kok mungkin ada yang bertanya gini, ya ampun, hidup saya sendiri udah susah, masa saya harus nanggung beban orang lain? Kok gitu sih gitu kan? Nah iya, belajarlah menanggung beban orang lain. Ketika kita nanggung beban itu sendiri, kita overload, itu pun salah. Karena kenapa? Tuhan katakan kan, pikul aku yang ku pasang gitu loh. Dan belajarlah pada aku, belajar sama Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati.
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap apapun masalah yang kita hadapi, beban apapun yang merintangi hidup kita gitu loh, ayo serahin semuanya ke Tuhan gitu loh. Belajar sama Tuhan gitu loh. Kita emang gak bisa kok hidup sendiri gitu. Menanggung beban satu sama lain tuh bicara kita tuh saling support, saling sharing satu sama lain, topang dalam doa. Jangan pegang sendiri beban kita, tapi kasih itu sama Tuhan gitu. Makanya dibutuhkan kedekatan kita sama Tuhan. Kita itu harus jadi orang yang melekat sama Tuhan. Ketika kita jadi orang yang dekat dan melekat sama Tuhan, saya percaya satu hal, kita mau jadi pelayan Tuhan yang menanggung beban orang lain. Pelayanan kita nggak cuma self-center diri sendiri, tapi kita jadi pribadi yang mau mendengarkan keluh kesah orang lain, mau menanggung beban orang lain gitu loh. Emang nggak mudah? Yes, nggak mudah. Kita harus belajar. Selama kita hidup itu semuanya itu belajar. Kita nggak akan pernah lulus dari yang namanya belajar tentang kehidupan gitu loh. Kehidupan itu akan banyak tantangannya gitu loh, akan banyak bebannya. Hal ini emang nggak mudah, yes, emang nggak mudah. Daging kita mana mau sih peduli? Daging kita akan lebih memilih, ya saya kan juga punya masalah, masa saya harus nanggung beban orang lain gitu loh. Makanya itu minta Tuhan untuk memampukan kita dan minta Roh Kudusnya untuk tuntun kita hari demi hari. Orang yang dekat sama Tuhan, dia akan punya hati yang peduli sama hidup orang lain, hati yang lembut gitu, hati yang mudah tersentuh gitu loh. Ketika seseorang sedih, dia akan merasakan sedih. Ketika seseorang kehilangan, dia akan merasa kehilangan itu. Dan satu hal, pelayanan itu nggak cuma untuk dilihat orang. Pelayanan itu nggak selalu tentang mimbar gereja, WL, apa mungkin pokoknya sesuatu yang orang lihat, sesuatu yang jadi pusat perhatian. No, pelayanan yang sesungguhnya itu bicara tentang yang nggak kelihatan. Pelayanan itu bukan cuma cari yang kelihatan, tapi pelayanan itu selalu dimulai dari yang gak kelihatan. Apa? Kasih waktumu buat orang lain. Mungkin semua orang gak tahu, yes. Gak perlu semua orang tahu, ya gak sih? Yang penting Tuhan tahu kalau kamu benar-benar peduli sama orang lain. Pelayanan menanggung beban satu dengan yang lain itu gak mudah. Mungkin dalam ranah teologi, anak-anak gembala, pelayan-pelayan Tuhan gitu, pasti banyak trialnya juga ya, pasti banyak bebannya juga, tantangannya juga gitu. Tapi karena itu gitu, kita butuh satu sama lain untuk saling support gitu loh. Kita butuh satu sama lain untuk saling topang dalam doa gitu loh. Setiap kita anak-anak Tuhan itu harus jadi satu kesatuan, peduli, yaitu peduli gitu loh. Kita harus peduli sama yang namanya beban teman kita, beban orang lain gitu. Makanya setiap beban yang kita punya, setiap curhatan tentang beban orang lain sama kita, ayo balikin semua, taruh ke kaki Tuhan. Karena aku percaya semua yang udah kita serahin ke Tuhan, kita pun gak akan burn out kok. Kita pun gak akan merasa terbebani dan tertekan sendiri kok. Karena kita kasih lagi itu sama Tuhan. Dan Tuhan yang ngasih kekuatan buat kita semua ya. Ada amin. Nah, ketika kamu egois dan gak mau peduli, ingatlah bahwa dalam apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab tuh sama Tuhan loh. Kita ngerti firman, kita baca firman, tapi kita gak melakukan, itu pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Ayo kita jadi anak-anak Tuhan pun yang penuh kasih. Tuhan itu peduli sama kita. Ayo kita jadi anak-anak Tuhan yang belajar peduli sama hidup orang lain, belajar support orang lain, belajar punya hati tuh yang ikut merasakan beban orang lain gitu. Punyalah hati yang sedia untuk menanggung beban orang, sebab kamu sadar itu firman Tuhan. Dan hatimu tahu kalau Tuhan mau kita itu saling menolong ya enggak sih? Makanya Tuhan katakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pelayanan itu bukan fokus sama diri sendiri sekali lagi. Pelayanan itu tapi bicara menanggung beban satu sama lain, saling topang dan saling tolong ya. Jangan lupa, karena kita dalam hidup ini kita gak bisa hidup sendiri. Dan dalam pelayanan pun kita gak bisa berjalan sendiri. Kita butuh teman, kita butuh hubungan juga sama Tuhan, kita butuh baca firman. Intinya adalah jangan pernah pelayanan sendiri. Saya akan tutup dengan ini. Tuhan itu selalu peduli sama hidup kita.
Ketika kita sedih, Tuhan selalu ada sama kita. Ketika kita sendirian, Tuhan selalu ada sama kita. Ketika kita ngerasa gak berdaya, Tuhan tuh tetap ada sama kita. Kita selalu bisa curhat sama Tuhan. Dan kita selalu berharap orang bisa jadi tempat kita curhat juga kan. Nah, ayo semuanya kita juga jadi pendengar yang baik buat orang lain. Kita juga jadi orang yang mau mendukung setiap orang di sekeliling kita itu dengan doa. Karena menopang dalam doa itu sangat penting. Gak harus selalu kita support uang, support barang, no. Tapi itu bicara tentang kita juga support mereka dalam doa, itu yang terpenting. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita belajar yuk punya hati yang mau peduli sama hidup orang lain. Belajar punya hati yang mau merasakan apa yang orang lain lagi rasakan. Misal dia lagi sedih, ayo kita jadi pendengar yang baik. Dia lagi butuh waktu untuk cerita, ayo kita kasih waktu kita buat dia. Intinya adalah pelayanan itu gak bisa sendiri. Kamu gak akan bisa pelayanan sendiri. Kamu gak bisa fokus sama diri sendiri. Kamu gak bisa cuma peduli sama dirimu sendiri. Pelayanan itu harus saling menanggung beban satu sama lain. Pelayanan itu harus saling peduli satu sama lain. Pelayanan itu harus saling topang doa satu sama lain. Karena pelayanan itu bukan tentang diri kita. Pelayanan itu bukan tentang apa yang bisa orang lain lihat dari diri kita. Tapi pelayanan itu bicara tentang kita memperkenalkan Tuhan lewat pelayanan kita. Jadi kalau Tuhan yang peduli sama detail hidup kita, sama apapun yang kita butuh Tuhan peduli, ayo kita jadi pribadi juga yang mau peduli sama orang lain, sehingga lewat hidup kita bisa memperkenalkan Tuhan. Dan selalu topang orang-orang sekeliling kita dengan doa. Dan jangan lupa kita semua juga harus punya hubungan sama Tuhan untuk kita bisa jadi saling menanggung beban satu dengan yang lain. Kita juga harus punya yang namanya hubungan doa sama Tuhan, baca firman. Karena kekuatan kita dalam hidup ini hanya sejauh hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Mau kita peduli menanggung beban orang lain, ayo dimulai dari kitanya dulu. Belajar untuk menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Kitanya dulu belajar untuk selalu berdoa, selalu baca Alkitab. Ayo, aku ajak teman-teman semua untuk kita itu jadi pribadi yang belajar untuk menanggung beban satu sama lain. Jadi pribadi yang belajar mau peduli sama hidup orang lain. Oke, teman-teman semua, sekian renungan hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, thank you buat renungan hari ini ya Tuhan. Berkati setiap yang mendengarkan ya Tuhan, supaya kami boleh belajar jadi pribadi yang mau menanggung beban satu sama lain. Kami mau belajar jadi pribadi yang gak egois. Kami mau belajar jadi pribadi yang peduli sama hidup orang lain. Kami mau belajar ya Tuhan. Mampukan kami, tuntun kami ya Bapa. Biarkan kami boleh terus jadi berkat. Biarkan kami terus boleh jadi saluran berkat yang mau menopang satu dengan yang lainnya Bapa. Thank you ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati hari kami, berkati kegiatan kami, berkati perkuliahan kami, berkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God bless you semua.